Kalau kau tidak mau menanggung itang 100 juta ibiki keluar dari rumah ini. Teriakan suamiku menggemadir yang makan saat Isya kami langke sudah 8 bulan. Di depan ibu mertuaki ang tersenaim puas, aki hanya bisa memegange perut sambil menangis. Liebe sakit lage saat suamiku mengatakan bahwa aki tidak berak tinggal di rumah itu jika tidak mau menaikkan selire tabungan persalinanki. Malam itu saat aki duduk sendirian di teras rumah sambil menangis karena diser ketika sedang hamil besar, ayahku tiba-tiba datang tanpa memberi kabar. Setelah mendengar semua yang terjadi, beliau merencanakan sesuatu yang tak akan mereka sangka. Dan saat waktunya tepat, ayahku membalas mereka semua dengan kara. Sebelum masuk inti dari kisah video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Namaku Rani. Kalau ada yang bertanya kapan aku mulai merasa rumah tanggaku tidak baik-baik saya, jawabannya adalah saat Isya kami langki memasuki 8 bulan, saat itu aku sedang menghitung bayi-bayi yang baru saya beli. Semuanya sederhana, beberapa stel pakaian, selimut kisel, misik, dan perlengkapan yang beli sedikit demi sedikit dari hasil menaisikan gaji. Aku tidak pernah meminta yang mewah. Aku hanya ingin anakku lahir dengan cukup. Sore itu, ibu mertuaku datang ke rumah dengan wajah kisit. Matanya sembab seperti habis menangis beriam-iam. Aku langsung ke water. Ada apa, Bi? Beliau duduk di sofa sambil memegangi dadanya. Misik, ibu habis ditipu orang. Yang ibu hilang. Sekarang ibu punya itang juta. Aku terkejut. 100 juta bukan jumlah yang kecil. Aku menatap suamiku yang duduk di sebelah ibunya. Dimas terlihat ikut sedih. Karena merasa kasihan, aku mencoba menenangkan ibu mertuaku. Aku bahkan membiarkan teh hangat dan mendengarkan ceritanya sampai malam. Saat itu aku benar-benar percaya beliau adalah korban. Beberapa hari pertama semuanya masih terasa normal. Namun perlahan arah pembicaraan mulai berubah. Awalnya ibu mertuaku hanya mengelak tentang penyakit itang yang terus mengheben genaya. Lalu beliau mulai membahas tabunganku. Kami masih punya simpanan kan. Aku mengangguk. Ada sedikit untuk biaya lahiran. Beliau tersenyum tipis. 5 biat panti ibu dili. Aku terdiam. Jujur saya aku tidak nyaman. Tabungan itu bukan yang menghanggar. Itu yang sudah kekumpulkan selama bertahun-tahun untuk persalinan dan kebutuhan bayi. Aku mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Bi, yang itu untuk lahiran. Kalau nanti ada keadaan darurat, aku tidak punya cadangan lagi. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Jadi kami lebih memilih yang daripada misik membantu ibu. Aku terkejut mendengar nada suaranya. Bukan begitu maksudku, tapi beliau sudah berdiri dan berjalan pergi. Malam harinya suasana rumah terasa dingin. Aku berharap masalah itu selesai sampai di situ. Ternyata aku salah. Keesokan paginya saat sarapan, ibu mertuaku kembali membahas hal yang sama. Kali ini lebih keras. Menurutnya, keluarga harus saling membantu. Menurutnya, aku terlalu perhitungan. Menurutnya, aku tidak tahu berterima kasih. Semua kalimat itu diucapkan sambil menatapku. Dan ang membuat dadaku semakin sesak, Dimas hanya diam tidak ada satu kata pun ang keluar untuk membelaki. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir mungkin beliau sedang stres karena masalah hutang. Namun hari demi hari tekanan itu semakin besar. Setiap kali aku makan, beliau membahas yang. Setiap kali aku lewat ruang tamu, beliau membahas yang. Bahkan saat aku sedang melipat bayi-bayi, beliau tetap membahas yang. Sampai akhirnya suatu sore saat aku sedang menata perlengkapan bayi di kamar, ibu mertuaku masuk tanpa mengetuk pintu. Beliau mengambil salah satu selimut kisel yang baru beli lalu berkata pelan, kasihannya bayinya dapat semua ini. Sementara neneknya dikejar itang.
Aki menindik. Tan gaan ki milai gemetar. Enta kenapa entek pertama kalinaya aki merasa bekend sedang de minta bantuan aki merasa sedang ditekan. Saat itulah aki menadari sesuatu. Masalah ini belum akan berakhir dan aki sama. Sekali belum siap menghadapi apa yang akan terjadi setelahnya. Sejak hari itu, Rima ang dili terasa hangat perlahan berubah menjadi tempat ang membuat ki tidak nyaman. Aki masih berusaha berpikir baik. Mungkin ibu mertua ki sedang tertekan karena masalah itu. Mungkin semua ini hanya sementara. Tapi setiap hari ang kelai istri membuat ki semakin sulit meyakinkan diri sendiri. Setiap pagi saat sarapan, ibu mertua ki selalu menemukan cara untuk menanggung soal. Kadang beliau mengele tentang penyakit itang. Kadang beliau sengaja membahas orang-orang yang tidak mau membantu keluarga. Meski tidak menyebut nama ki secara langsung, aki tahu semua kata-kata itu ditujukan kepada ki. Aki hanya diam aki tidak ingin memperkirakan keadaan. Namun diam ki ternyata dianggap sebagai kelemahan. Suatu malam aki sedang menghitung kembali biaya persalinan de beki kata tangki. Biaya rumah sakit, biaya kebutuhan bayi, biaya pemeriksaan setelah melahirkan. Semuanya sudah khawatir dengan sangat hati-hati selama bertahan-tahan. Tiba-tiba Dimas duduk di sampingki. Wajahnya terlihat serius. Aki sempat berpikir ya akan menenangkanki. Ternyata aki salah. Rani, tabungan itu kasih saya dilike ibu. Tanhanki berhenti menilis. Aki menatapnya semua. Dimas menghangkik. Ibu sedang kesulitan. Aki menarik napas panjang. Tapi itu yang entek lahiran. Kalau nanti ada kebutuhan mendadak bagaimana? Dimas terlihat kesal. Kita pikirkan nanti. Jawaban itu membuat dadaki terasa sesak. Bagi anak ang sedang kandung bukan sesuatu yang bisa dipikirkan nanti. Aki mencoba menjelaskan sekali lagi dengan suara pelan, dengan hati-hati, dengan harapan suamiki mengerti. Namun ang dapat istri tatapan dengan. Kami terlalu perhatian. Kalimat itu menisik ya lebih dalam daripada ang ia sadari. Selama 5 tahun menikah, aki tidak pernah menolak membantu keluarga suamiki. Saat adiknya butuh biaya kuliah, aki ikut membantu. Saat ibunya sakit, aki ikut membayar biaya pengobatan. Saat Rima mereka direnovasi, aki juga ikut menambang. Tapi sekarang saat aki mempertahankan yang untuk keselamatan anaki sendiri, aki dianggap perhatian. Malam itu aki tidak bisa tidur. Aki terus menatap langit-langit kamar. Sementara Dimas sudah terlelap di sampingki. Tanhanki perlahan menghisap perut ang semakin besar. Nak, maaf ayah. Ibu kima ingin memastikan kami lahir dengan aman. Air mataki menghalir tanpa suara. Aki tidak pernah membayangkan harus berjuang sendirian seperti ini. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Dimas mulai berubah. Ya menjadi mudah marah, mudah tersinggung, dan hampir setiap percakapan selalu berakhir dengan pembahasan soal itang ibunya. Sampai suatu sore, aki pulang dari pemeriksaan kandungan. Dokter mengatakan, aki harus lebih banyak beristirahat karena tekanan darah aki mulai naik. Aki berharap bisa pulang dan tidur lebih awal. Namun saat membuka pintu rumah, aki mendengar suara ibu mertua aki, misik, dari ruang tamu. Kalau bukan karena aki ang melahirkan suamimi, dia tidak akan hidup senyaman sekarang. Aki terdiam di dekat pintu. Lalu suara Dimas terdengar. Aki tahu ibu. Makanya saya akan cari cara apa supaya itang itu linas. Entah kenapa jantungki langsung berdebar tidak nyaman. Untuk pertama kalinya aki mulai merasa bahwa mereka tidak akan berhenti hanya dengan meminta. Mereka menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan firasat buruk itu ternyata benar. Firasat buruk akhirnya menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah percakapanki dengan Dimas, aki mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Biasanya setiap akhir pekan aki membersihkan lemari kisel di kamar.
Di dalam lemari itu ada sebuah kotak kayu ang selalu kiyoga baik-baik. Kotak itu tidak berisi barang mal. Isinya hanya beberapa perhiasan sederhana peninggalan almarhum ibiki. Ada cincin tipis ang dipakai ibiki saat masa muda. Ada gelang kesel ang sering kilihat milik tetangga ketika menghantar ke sekolah. Nilainya mungkin tidak seberapa, tapi bagi benda-benda itu adalah kenangan terakhir ang masih bisa kisente. Bagi itu, aku membuka lemari seperti biasa. Namun saat menarik kotak kayu itu, dadaki langsung terasa kosong. Misek kotaknya ada, tapi isinya tidak ada. Aku membeki. Tanhanki mulai gemetar. Aku membongkar seluruh lemari, memeriksa setiap sudut kamar, mengangkat selimut, membuka lasi satu persatu, tetap tidak ada. Perhiasan itu hilang. Saat Dimas pulang kerja, aku langsung menghampirinya. Aku berusaha tetap tenang, Mas. Perhiasan peninggalan ibu tidak ada. Dimas ang sedang membuka seperti hanya melirik sekilas. Lalu ia menjawab sesuatu ang membuatku sulit bernapas. Aku ang yol. Aku menatapnya tidak percaya. Apa? Aku ang yol. Ilangnya lahi dengan santai. Aku bahkan sempat mengeraiki salah dengar. Bagaimana bisa seseorang menjual barang milik orang lain tanpa izin? Lebih dari itu, bagaimana bisa suamiku menjual kenangan terakhir ibiki tanpa merasa bersalah sedikit pun? Kenapa, Mas? Suara ang keluar dari mulutku hampir tidak terdengar. Dimas menghela napas pendek. Karena ibu bite yang. Jawaban itu membuatku terpaki. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada permintaan maaf. Segala semua ang ia lakukan adalah sesuatu ang wajar. Mataku mulai jatuh. Itu peninggalan ibu. Aku tidak punya apa-apa lagi selain itu. Dimas justru terlihat kesal. Kami terlalu berlebihan. Kalimat itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan perhiasan itu sendiri. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku tidak ingin bayi dalam kandunganku merasakan kesedihan ang sedang kirasakan. Namun semakin kitahan, dadaki justru semakin sesak. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah selama ini aku benar-benar mengenal suamiku atau aku hanya terlalu lama menitip mata. Keesokan harinya aku berangkat bekerja seperti biasa, misek, namun pikiranku tidak tenang. Saat makan siang, aku menerima pesan dari bank. Awalnya aku mengira itu hanya pemberitaan rutin, tapi setelah kubuka, wajahku langsung pikat. Misek, ada transaksi penarikan dari rekening tabungan ang selama ini disiapkan untuk persalinan. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup membuatku panik. Aku segera membuka aplikasi bank lalu memeriksa mutasi rekening. Ternyata bukan hanya sekali, sudah beberapa kali ada penarikan ang tidak pernah kulakukan. Tanhanki mulai dengen. Aku langsung pulang lebih cepat hari itu. Sepanjang perjalanan jantungku berdebar keras. Sesampainya di rumah, aku membuka buku tabungan dan mengkusukkannya satu persatu. Semakin lama aku memeriksa, semakin sulit aku mempercayai apa yang kulihat. Tabungan misek ang selama ini kekumpulkan perlahan mulai berkurang. Dan hanya ada satu orang ang mengetahui semua data rekeningku. Dimas, aku terdidik di pinggir tempat tidur. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa tidak aman di rumahku sendiri. Ang hilang bukan lagi sekadar perhiasan. Sekarang masa depan anakku juga mulai terancam dan aku belum tahu seberapa jauh mereka akan melangkah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah mengetahui tabungan persalinanku mulai berkurang, aku tidak langsung membuat keributan. Aku memilih menghormati. Aku ingin memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selama beberapa hari berikutnya, aku menyimpan semua bukti transaksi yang kutemukan. Semakin banyak yang kukumpulkan, semakin sulit aku menenangkan diriku sendiri.
Jumlah yang ang hilang memang tidak langsung besar, tetapi cukup untuk membuat sadar bahwa seseorang sengaja mengambilnya sedikit demi sedikit agar tidak mudah ketahuan. Ang paling menyakitkan bukanlah nominalnya, melainkan kenyataan bahwa orang ang paling kiperkaya justru menjadi orang ang paling kita-kiti. Minggu malam, keluarga besar berkumpul di rumah ibu mertuaku. Awalnya aku mengira hanya akan makan bersama biasa. Namun setelah semua duduk demi makan, aku mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Suasananya terasa aneh. Seolah semua orang sudah mengetahui sesuatu yang aku tidak tahu. Ibu mertuaku duduk di ujung meja. Kemudian beliau meletakkan sebuah buku catatan di depan semua orang. Hari ini kita harus menyelesaikan masalah ini, katanya. Misek, aku hanya diam lalu satu persatu anggota keluarga mulai berbicara. Mereka membahas kesulitan yang sedang dialami ibu mertuaku. Mereka membahas utang yang belum terbayar. Mereka membahas beban yang katanya terlalu berat dipikul sendirian. Anehnya, semua pembicaraan itu perlahan mengarah kepadaku. Aku seperti terdakwa yang sedang diadili. Padahal aku bahkan tidak tahu alasan sebenarnya aku diundang malam itu. Kemudian ibu mertuaku menatapku. Ronnie, ayami masih punya rumah di kampung kan? Aku menghanggepelan. Beliau melanjutkan. Coba bicara baik-baik dengan ayami. Sire beliau yol tananaya. Aku langsung mengangkat kepala. Tidak. Jawabanku keluar lebih cepat dari yang kuduga. Rian gaan mendadak senai. Aku tidak akan meminta itu kepada ayah saya. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Kenapa? Karena itu milik beliau. Beliau bekerja seumur hidup untuk mendapatkannya. Aku tidak akan mengambilnya demi menutupi kesalahan orang lain. Kalimat terakhir itu rupanya membuat suasana meledak. Salah satu kerabat langsung berdiri. Menurutnya aku egois. Ang lain mengatakan, aku tidak tahu balas budi. Beberapa bahkan mulai menyalahkanku atas masalah yang sama sekali tidak misek kiat. Aku memandang Dimas. Aku berharap sekali saya suamiku berdiri di sampingku. Sekali saya. Namun ang kiliat istri waya dengan ang tidak pernah kekenal sebelumnya. Dimas bangkit dari kursinya lalu menatap kita yam. Kalau kau tidak mau membantu keluarga misek ini, untuk apa kau tinggal di sini? Dadaku langsung terasa sesak. Aku tidak menyangka kalimat seperti itu keluar dari mulutnya. Aku menahan air mata. Mas, aku sedang mengandung anakmu. Dimas tidak menjawab. Ang keluar justru kalimat ang mengansirkan seluruh harapanku. Kalau kau tidak mau menanggung utang 100 juta ibuku keluar dari rumah ini. Rian gaan langsung heening. Aku merasa seperti kehilangan pendengaran beberapa detik. Semua orang menatapku. Tidak ada yang membelaki. Tidak ada yang mengatakan bahwa perkataan itu keterlaluan. Seolah mereka semua setia. Aku perlahan berdiri. Kaki terasa lemas. Tanpa mengungkapkan sepatah kata pun, aku berjalan keluar rumah. Udara malam terasa dingin. Aku duduk sendirian di teras sambil memegang perut yang mulai terasa kencang karena terlalu banyak menangis. Di dalam rumah, suara mereka masih terdengar. Mereka terus berbicara. Membahas membahas itang. Misek, seolah aku bukan manusia, seolah aku tidak sedang membawa seorang bayi yang akan lahir dalam hitungan minggu. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan pagar. Lampunya menapi halaman rumah yang gelap. Aku menghisap air mata dan mencoba berdiri. Namun ketika pintu mobil terbuka, langkahku langsung terhenti. Orang yang turun dari mobil itu adalah ayahku dan dari wajahnya aku tahu beliau langsung menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Orang yang turun dari mobil itu adalah ayahku. Beliau masih mengenakan kemeja kerja yang sedikit kisut. Sepertinya baru pulang dari luar kota dan langsung datang menemaiku tanpa sempat beristirahat.
Begiti melihatki didik sendirian di teras dengan mata sembab, langkan ayah langsung melambat. Ayah tidak bertanya apa-apa. Beliau hanya menatapki beberapa detik. Tatapannya berpindah ke wajahki, lalu ke perutki yang sudah sangat besar. Saat itulah air mataki kembali jatuh. Aki berusaha menahannya, tapi gagal. Ayah mendekat. Ronnie, ada apa? Aki membika melit, namun belum sempat menjawab. Pintu rumah terbuka. Dimas keluar lebih dulu. Di sisi ibu mertuaku di belakangnya. Tidak ada apa-apa, Pak. Kata Dimas. Cepat. Ayah menoleh. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa anak saya menangis sendirian di luar rumah? Dimas terlihat tidak nyaman, namun ibu mertuaku langsung menoleh. Ini masalah keluarga kami, Pak. Ayah masih berusaha tenang. Ronnie juga keluarga saya. Beliau kembali memandang Dimas. Apa yang terjadi? Beberapa detik berlalu, lalu Dimas menghela napas panjang. Saya rasa bapak tidak perlu ikut kantor. Aki langsung menatap suamiku, tidak percaya dengan apa yang baru saya dengar. Ayah terdiam. Namun Aki tahu beliau sedang menahan sesuatu. Kemudian Dimas mengungkapkan kalimat yang membuat suasana berubah. Ini irisan keluargaku. Malah mendadak terasa senai. Bahkan, suara kendaraan yang lewat sula menghilang. Misek, Aki melihat rahang ayah mengeras. Bukan karena marah, tapi karena terluka. Beliau melangkah mendekati Dimas. Keluargamu. Suara ayah terdengar rendah. Anak yang sedang berdiri di depanmu itu saya besarkan sendirian sejak kecil. Saya yang bekerja siang malam supaya dia bisa sekolah. Saya yang menyakainya sampai hari ini. Dan sekarang saya menangis seperti ini, kau bilang saya bukan keluarganya. Dimas tidak menjawab. Namun ia juga tidak meminta maaf. Istri ia berkata pelan, saya hanya membela ibu saya. Ayah mengangguk. Baik, hanya satu kata itu. Tidak ada bentukan, tidak ada kemarahan. Namun entah kenapa suasana terasa semakin mencekam. Ayah lalu menoleh kepadaku. Ayah ikut ayah sebentar. Aki mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian kami sudah duduk di dalam mobil. Mesin masih menyala. Lampu jalan menerangi kasa depan yang mulai dipenuhi embun malam. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara, ayah memberi selembar tisu. Sama seperti saat Aki masih kecil dan saat itu juga selera pertahanan kirente. Aki menangis. Menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena kejadian malam ini, tapi karena semua yang selama ini kipendam sendirian. Aki, Misek menceritakan semuanya tentang bagaimana Aki terus ditekan, tentang tabungan persalinan yang mulai berkurang, tentang perhiasan peninggalan ibuki yang dijual tanpa izinki, tentang ketakutanki menghadapi persalinan, tentang rasa kecewa yang setiap hari semakin besar kepada suamiki sendiri. Ayah mendengarkan tanpa menoleh. Beliau hanya fokus mendengar, sesekali mengangguk, sesekali menghisap Aki. Saat Aki selesai bercerita, dat Aki terasa jauh lebih ringan. Namun, wajah ayah justru terlihat semakin serius. Beliau menatap ke depan cukup lama, lalu bertanya sesuatu yang tidak kuduga. Siapa nama orang yang memberi utang itu? Aki sempat bingung. Dari semua hal yang kiritakan, justru itu yang beliau tanyakan. Aki mencoba mengingat lalu, Misek menyebutkan nama yang beberapa kali didengar dari ibu mertuaku. Begitu mendengarnya, ayah langsung terdiam. Ekspresinya berubah sangat tipis, tapi cukup membuatku menyadarinya. Ayah mengenali nama itu. Misek, Aki penasaran. Ayah kenal. Beliau tidak langsung menjawab, hanya menatap keluar jendela beberapa saat kemudian berkata pelan, Mink. Jawaban itu membuatku semakin bingung. Namun Aki tahu ayah bukan tipe orang yang bicara tanpa kepastian. Beliau pasti sedang memikirkan sesuatu. Sebelum kami turun dari mobil, ayah mengenggam tanganku. Ronnie, fokus saya pada kesehatanmu.
Jangan pikirkan ang lain dili. Biarkan ayah ang menfaritai semuanya. Aki menatap beliau menfari penjelasan. Namun, ayah hanya tersenyum tipis. Senyum ang sudah sangat lama tidak dilihat. Senyum ang biasanya muncul saat beliau akan terhadap sesuatu. Malam itu, ayah menghantar kembali ke teras. Sebelum masuk ke mobil, beliau sempat menoleh ke arah rumah. Tatapannya singkat, namun cukup untuk membuat Ki merasakan suatu hal. Ayah baru saya melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Naya. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua masalah ini dimulai, Aki merasa tidak sendirian lagi. Aki belum tahu apa yang sedang dicari ayah. Aki juga belum tahu rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di balik utang 100 juta itu. Tapi Aki akan pada suatu hal, malam itu bukan akhir dari masalah. Malam itu adalah awal dari terbongkarnya sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Di minggu setelah pertemuan Ki dengan ayah malam itu, hidup Ki berubah cukup banyak. Bukan karena masalahnya selesai, justru karena Aki mulai berhenti menghayar penjelasan dari orang-orang yang tidak pernah berniat jujur kepada Ki. Misal, Aki fokus pada Kamilangke. Setiap pagi berjalan santai di sekitar kompleks mempersiapkan perlengkapan bayi yang masih tersisa dan berusaha menjaga pikiranki agar tidak terus tenggelam dalam kesedihan. Sementara itu, ayah hampir tidak pernah membahas lagi soal utang 100 juta tersebut. Beliau hanya sesekali mengirim pesan menanyakan kabarki. Namun Aki tahu beliau sedang melakukan sesuatu. Instingki mengatakan itu. Suatu sore saat Aki sedang melipat pakaian bayi ponsel Ki berdering. Nama ayah muncul di layar. Ronnie, besok ikut ayah ke rumah makan dekat stasiun. Ada sesuatu yang perlu kami lihat. Nada suara beliau terdengar tenang, tapi cukup membuat Ki penasaran. Keesokan harinya Aki datang. Ayah sudah duduk lebih dulu di sudut ruangan. Di atas meja ada sebuah map berwarna kokelat. Beliau terlihat lebih serius dari biasanya. Setelah Aki duduk, ayah membuka map tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi rekening foto-foto dan bukti transfer. Aki tidak mengerti apa maksud semuanya. Sampai ayah menunjuk salah satu foto, yang Ki langsung berdegap lebih cepat. Di foto itu terlihat ibu mertua Ki sedang duduk di sebuah kafe bersama seorang pria yang jauh lebih muda darinya. Mereka tampak sangat akrab. Aki masih belum memahami apa hubungannya dengan utang. Namun, ayah meminta Aki melihat foto berikutnya. Lalu berikutnya lagi dan berikutnya lagi. Semua menunjukkan orang yang sama, pria yang sama, tempat yang misik berbeda, waktu yang berbeda. Aki mulai merasa tidak nyaman. Ayah akhirnya berbicara, orang ini yang menerima sebagian besar yang itu. Aki terdiam. Sebagian besar yang apa? Yang selama ini disebut sebagai biaya bisnis. Aki langsung mengangkat kepala. Maksud ayah? Ayah menggeser beberapa lembar bukti transfer ke arah Ki. Jumlahnya membuat Ki sulit bernapas. Pilihan juta rupiah. Dikirim berkali-kali kepada nama yang sama. Misal, Aki membaca satu persatu. Semakin lama membaca, semakin terasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau memang yang itu digunakan untuk usaha, kenapa masuk rekening pribadi pria ini? Ayah menghanggat pelan. Itulah yang ayah pikirkan. Beliau lalu menjelaskan bahwa selama beberapa minggu terakhir, beliau mencari informasi tentang orang tersebut. Ternyata pria itu bukan rekan bisnis, bukan investor, dan bukan pila korban penipuan seperti yang selama ini diceritakan. Pria itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan ibu mertua Ki. Sangat dekat. Aki langsung mengerti maksudnya. Dadaki terasa dengan tidak mustahil. Tapi bukti-bukti yang ada di hadapan Ki mengatakan hal yang berbeda. Aki tidak tahu harus marah atau sedih. Ang paling membuat Ki tergencang bukanlah hubungan mereka, melainkan fakta bahwa seluruh penderitaan yang dialami selama ini ternyata dibangun di atas kebohongan.
Aya lale membika lemar terakker. Saat melihat naya, aki benar-benar kehilang kata-kata. De sana terdapat salinan percakapan yang berhasil diperoleh dari salah satu sumber aya. Naya singkat, namun cukup untuk mengansirkan semua cerita yang selama ini diperkaya keluarga. Tidak ada pembicaraan tentang bisnis, tidak ada pembicaraan tentang investasi. Yang ada hanya permintaan yang, hadiah dan perjalanan. Aki menatap aya dengan mata berkaca-kaca. Jaren selama ini aya mengangguk. Tidak pernah ada cerita seperti yang mereka sampaikan. Aki menunduk. Selama berbulan-bulan aki kehilangan tabungan, kehilangan kepercayaan, kehilangan ketenangan, dan semuanya ternyata untuk menutupi sesuatu yang bahkan bukan kesalahannya. Namun kejutan terbesar ternyata belum datang. Misik sebelum menutup map, aya mengatakan satu hal yang membuatki membeki. Ada satu orang lagi yang tai semua ini sejak awal. Aki langsung teringat seseorang dan saat aya menyebut namanya, dinyaaki terasa rente untuk kedua kalinya. Orang itu adalah Dimas. Suamiku mengetahui semuanya. Sejak awal setelah pertemuanku dengan aya di rumah makan itu, aki tidak misik langsung menghadapi Dimas. Aki sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Aki langsung mengemasi barang-barangki dan pindah ke sebuah kontrakan kesel di pinggir kota yang dibantu ayah sewakan untukki. Malam itu aki pergi tanpa banyak bicara. Aki hanya meninggalkan pesan singkat bahwa aki membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Dimas berkali-kali menghubungi, namun aki tidak menjawab. Aki tidak ingin lagi terjebak dalam janji-janji yang selama ini hanya menjadi cara untuk menunda kebenaran. Lage pila bukti yang dimiliki ayah jauh lebih kuat daripada sekadar emosi. Aki memilih menunggu. Dan ternyata aki tidak perlu menunggu terlalu lama. Seminggu kemudian anak perempuanku lahir dengan selamat. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam tekanan aki merasakan kebahagiaan yang murni. Saat menggendong putriku, aki seperti menemukan alasan baru untuk bertahan. Aki berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi setelah ini, aki tidak akan membiarkan anakku tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebohongan. Beberapa minggu kemudian, aki dan ayah mengadakan akara syukuran sederhana untuk kelahiran bayiku. Semua kerabat hadir, paman, bibi, sepipi, dan tentu saya ibu mertuaku yang terlihat sangat percaya diri seperti biasanya. Dimas juga tampak santai. Mereka tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidup mereka selamanya. Akara berlangsung normal pada awalnya. Orang-orang makan, mengobrol, bersanda sampai ayah perlahan berdiri dari kursinya. Beliau meminta waktu beberapa menit untuk berbicara. Semua orang langsung memperhatikan. Ayah bukan tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian. Karena itu ketika beliau berdiri selera ruangan mendadak tenang. Misik, ayah membuka sebuah map. Map yang pernah katemnya. Jantungku mulai berdebar. Kemudian satu persatu dokumen dikeluarkan, bukti transfer, catatan transaksi, foto-foto, dan berbagai data yang berhasil beliau kumpulkan. Awalnya tidak ada yang mengerti, namun perlahan wajah ibu mertuaku mulai berubah. Warna wajahnya menghilang. Tangannya terlihat gemetar. Ayah menjelaskan semuanya dengan tenang. Tidak ada bentukan, tidak ada penghinaan, hanya fakta. Fakta yang tidak bisa dibantah. Fakta yang selama ini mereka sembunyikan. Ruangan yang tadinya ramai berubah senai. Beberapa kerabat saling berpandangan. Sebagian terlihat tidak percaya, sebagian lagi tampak marah. Lalu datang panggilan berikutnya. Ayah menganggap bahwa Dimas mengetahui semuanya sejak awal. Bukan hanya tahu, ia ikut menutupi kebohongan tersebut. Ia membiarkan istrinya ditekan. Ia membiarkan anak yang sedang dikandung istrinya terancam kehilangan biaya persalinan. Semua dia menyatakan nama baik keluarganya. Dimas mencoba membela diri. Namun setiap kali berbicara ayah mengeluarkan bukti baru. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang bisa ia katakan.
Kepala naya tertindik. Intit pertama kali naya siyak menika denga naya, aki melihat Dimas benar-benar kehilangan kendali. Suasana berubah kacau. Kerabat Ang selama ini membela ibu mertuaki, misik, mulai marah. Beberapa bahkan memilih meninggalkan acara sebelum selesai. Hari itu tidak ada lagi Ang percaya pada cerita mereka. Tidak ada lagi Ang membela mereka. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, semuanya rentai dengan sangat cepat. Pria Ang selama ini menerima yang dari ibu mertuaki menghilang tanpa jejak. Yang Ang sudah deklarasikan tidak pernah kembali. Rumah Ang dijadikan jaminan akhirnya disita karena kewajiban Ang tidak mampu mereka bayar. Dan tak menunggu waktu lama, ibu mertua dan Dimas diusir karena rumah tersebut disita oleh bank. Masalah demi masalah bermenilan dan untuk pertama kalinya mereka harus menghadapi akibat dari perbuatan mereka sendiri. Suatu suara saat aku sedang menedarkan petriki, seseorang mengetik pintu kontrakan Kesel Ang ditempati. Ketika kibika, Dimas berdiri di sana. Tubuhnya terlihat jauh lebih kiris. Wajahnya tampak lelah. Di belakangnya berdiri ibu mertuaki. Mereka datang bukan untuk marah, bukan untuk menuntut, melainkan untuk memohon. Mereka meminta maaf. Mereka meminta kesempatan kedua. Mereka mengatakan semuanya adalah kesalahan. Aki mendengarkan tanpa menela sampai mereka selesai berbicara. Lalu Aki masuk ke kamar dan mengambil sebuah amplop yang sudah lama disimpan. Aki menyerahkannya kepada Dimas. Tangannya gemeter saat membuka amplop itu. Beberapa detik kemudian wajahnya langsung pikat. Di dalamnya terdapat surat gugatan cerai. Aki sudah menyiapkannya sejak lama. Ya sebelum mereka datang, ya sebelum mereka meminta maaf, Dimas terdidik lemas. Sementara ibu mertuaki mulai menangis. Namun anehnya, Aki tidak merasakan kebencian. Aki juga tidak merasakan kemenangan. Ang kirasakan hanyalah ketenangan. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aki tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aki menatap petriki Ang tertidur pilas di dalam kamar, lalu menitup pintu perlahan, meninggalkan masa lalu di luar rumah, dan memulai kehidupan baru Ang tidak lagi ditentukan oleh kebohongan orang lain. En